猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, pasukan dari Kuil Langit sudah berhasil berangkat menuju ke aliansi Dewa Abadi. Di sisi lain, Xion ternyata membunuh Juing karena balas dendam lamanya belum terbalaskan. Namun, tak jauh dari sana, ada dua sosok yang memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan. Ternyata, itu adalah sosok Neng Yunyun dan Melin yang berada di langit Papilion ke-6. Tak lama setelah itu, Xion pun berencana membubarkan pasukan veterannya. Dan scene pun berganti. Apa maksudmu dengan perintah dari sang dewa tertinggi? Ucap Xion dengan ekspresi bingung. Namun saat ini, semua orang juga memandang Xion dengan pandangan bingung. Dan segera, Xion yang awalnya sangat marah, malah terganggu oleh masalah ini. Apakah sang dewa tertinggi juga memberikan perintah kepadamu? Lantas, jika itu benar, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ucap Xion sambil mengedipkan matanya kepada Jie dan bertanya dengan suara pelan. Aku tidak tahu perintah apa yang kamu maksud. Selama aku hidup, aku tidak diberitahu apapun olehnya. Mereka mungkin menipumu. Ucap Jie yang juga berbisik di telinga Xiaoyan. Dan segera setelah itu, sosok Xiaoyan pun sedikit mengerutkan dahinya dan langsung menatap sosok pria itu. Apakah kamu sedang mengatakan omong kosong? Aku tidak tahu perintah apa yang kamu katakan itu. Ucap Xion sambil berteriak. Dan terlihat bahwa matanya juga penuh dengan ketegasan. Tidak hanya itu, tekanan kuat yang terpancar dari tubuhnya pun membuat semua orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Tentu saja, mungkin yang pria ini katakan juga merupakan kebenaran. Akan tetapi, Xion tidak mewarisi ingatan dari sang dewa tertinggi. Jadi, dia benar-benar tidak tahu perintah tersebut secara spesifiknya. Namun, menurut spekulasinya, seharusnya sang dewa tertinggi memang pernah memberikan perintah untuk orang-orang ini. Sehingga, hasilnya mereka tidak dapat dengan mudah dihancurkan sebelum Xion menunjukkan kekuatan keabadiannya. Atau mereka hanya dapat muncul ketika Xion merebut kembali aliansi Dewa Abadi secara penuh. Tapi, untuk perintah tersebut, Xion masih tidak mengetahuinya. Lalu setelah memikirkannya dengan hati-hati, semua tindakan orang-orang ini seharusnya sudah diatur oleh sang dewa tertinggi. Dan mereka tidak punya nyali untuk menghancurkan sosok Xiaoyan ini. Oleh karena itu, ketika Jin Wei dan Jin Taiwei tewas dalam waktu yang singkat ini, semua orang itu akhirnya muncul ke permukaan, meninggalkan koalisi mereka dengan Kuil Langit dan klan lain dari keluarga Jin. Lupakan saja, terlepas dari semua hal yang kamu pikirkan, untuk saat ini, semua klan Jin akan dimusnahkan tanpa terkecuali. Sudah sangat lama, klan tersebut mengotori aliansi Dewa Abadi dan membuat semuanya berantakan. Meskipun dari luar ini terlihat makmur, tetapi di dalamnya sangat kacau, ucap pria itu sambil tersenyum. Jin Taiwei tidak hanya menggunakan kekuatan aliansi Dewa Abadi untuk melakukan banyak hal yang merusak dunia sensi. Dia bahkan dengan sadar menggunakan penyimpanan sumber daya untuk kultivasinya sendiri. Ucap pria itu kembali. Sejauh ini, Jin Taiwei tidak hanya memiliki hubungan yang lama dengan Kuil Langit. Akan tetapi, dia juga menjadi pengkhianat dengan bersekutu kepada pihak dunia Taisu sejak sangat lama. Dan bahkan, invasi awal dunia Taisu ini memiliki hubungan yang baik dengannya. Ucap pria itu dengan perlahan. Dan tampaknya, dia mengetahui semua kebusukan yang dilakukan oleh Jin Taiwei. Namun sebenarnya, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mendapatkan semua kebenaran ini. Itu karena jiwa dari Jin Taiwei ada di dalam bendera penekan jiwa miliknya. Selama dia mencari melalui jiwanya dan mendapatkan keajaiban, Xiaoyan bisa mengetahui kebenarannya secara lebih jelas.
Untuk sekarang, rencananya adalah pergi menuju Papilon Langit ke-9 untuk mencari keberadaan sosok Chao-Ki. Tapi saat Xion hendak pergi, seberkas cahaya pun yang sangat besar tiba-tiba muncul menembus kehampaan dari arah puncak Papilon Langit ke-9 itu. Kilatan cahaya itu menderu dengan mengesankan, dan segera pandangan semua orang pun terfokus pada pemandangan tersebut. Tampaknya kemunculan pihak dunia Tesu di wilayah ini hanyalah serangan tipuan, dan yang muncul sekarang itu seharusnya menjadi bantuan nyata untuk Jin Taiwei. Tetapi tampaknya bala bantuan tersebut datang sedikit terlambat. Pada saat menyaksikan pancaran sinar cahaya itu, mata Xion pun sedikit menyipit. Jelas, dia tidak bisa menghentikannya begitu saja, karena adegan tersebut muncul secara tiba-tiba, dan Xion sendiri tidak melakukan persiapan untuk menghadapinya. Tentu saja, Xion sebenarnya juga penasaran siapa yang akan muncul dari pancaran cahaya ini. Lalu segera, di bawah kilatan cahaya seperti dari kapal alien ini, sosok di sana pun berangsur-angsur menjadi jelas. Dan ketika melihat ini, mata Xion pun tiba-tiba menyusut. Ini tidak mungkin. Orang-orang ini adalah pasukan dari Kuil Langit. Tapi, bagaimana mereka bisa datang ke tempat ini? Padahal, aku sudah menahannya. Gumam Xion yang terkejut. Pada saat yang sama, Yusuan dan tim Perlas semuanya berpihak pada Xion. Lalu, dibandingkan dengan pasukan veteran ini, mereka sekarang adalah orang kepercayaan Xion yang sebenarnya. Setelah kilatan cahaya luas itu muncul dengan mengejutkan, itu juga menghilang dengan sangat cepat. Kemudian, setelah cahaya tersebut memudar, terlihat bahwa ada banyak sosok yang berdiri dengan rapi di sana. Tentunya, itu adalah pasukan dari Kuil Langit yang sebelumnya berteleportasi. Xion pun menatap kerumunan itu dengan teliti. Akhirnya, dia menyadari bahwa selain beberapa orang yang paling depan, yang lainnya tidak memiliki mata. Tapi, jelas kemunculan mereka ini tidak diragukan lagi. Ini merupakan panggilan yang dilakukan oleh Jin Taiwei sebelumnya. Wahai sang dewa tertinggi, aku sangat merindukan kehadiran dirimu. Kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Bagaimana keadaanmu sekarang? Setelah berlalunya waktu, aku berharap kekuatanmu tidak menurun, ucap salah satu sosok yang tampaknya pemimpin dari kerumunan ini. Pada saat sosok itu berbicara, matanya menjadi tajam ketika menatap Xion yang memegang penguasa berat. Terlihat bahwa ada kebencian yang sudah tak terbendung di dalam dirinya. Namun ketika Xion melihat wajah aneh itu, dia ternyata tidak mengenalinya. Tampaknya, bajingan dari Kuil Langit ini benar-benar tidak memiliki banyak kesan yang bagus. Padahal, kita sudah pernah bertemu. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingatmu? Ucap Xion sambil mengangkat bahunya dengan malas. Apa maksudmu dengan menyebut bajingan? Kata-kata yang bagus. Tapi, sebagai makhluk hidup yang sudah lama tertinggal, sekarang kamu hanyalah reinkarnasi, ucap sosok itu sambil menyeringai. Dan kini, dia mulai merasakan bahwa sosok Xion ini sepertinya tidak terlalu kuat. Mungkin memang benar bahwa aku adalah sampah saat aku berada di depanmu dulu. Tapi jangan lupa, kamu adalah reinkarnasi. Jadi apakah kekuatanmu saat ini bisa menahan pukulan dariku atau tidak? Aku meragukannya, ucap sosok itu kembali. Kuil Langit yang didirikan oleh sang dewa tertinggi tidak pernah mengajarimu untuk menjual jiwamu. Ngomong-ngomong, aku juga bisa dianggap sebagai tuanmu. Jadi, jangan bicara sembarangan, ucap Xion yang mencoba untuk menggertaknya. Dan segera, tanda dari sosok Si Jun pun langsung muncul di antara alisnya. Akan tetapi, bagi para raja jiwa ini, tanda tersebut sudah terukir permanen di tulang mereka. Mereka pernah ditekan oleh sang dewa tertinggi dan metodenya bahkan lebih ganas serta kejam. Jadi, hal itu membuat mereka sengsara dalam kurun waktu yang sangat lama. Detik berikutnya, ketika sosok itu memandang tanda sang dewa tertinggi di dahi Xion, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya juga tertekun. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xion juga memiliki tanda tersebut. Dan dia tidak menduga bahwa Xion juga merupakan reinkarnasi atau titisan dari sang dewa iblis. Pada saat ini, Xion tidak membuka mulutnya, tapi matanya menunjukkan kebanggaan. Tampaknya, meskipun kekuatan yang dipancarkan olehnya sama sekali tidak memiliki efek jera mereka,
aura dominan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan memang benar, dan tanda dari tengah alisnya membuat mereka merasa terbelenggu. Bahkan, ketika Xiaoyan melihat sosok-sosok ini, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dia khawatir bahwa pasukan yang baru saja tiba ini tidak terkejut dengan penampilannya dan tidak terpengaruh dengan tanda yang aneh di dahinya. Namun sepertinya gertakan itu berhasil, dan kini dia yakin bahwa mereka pasti takut pada sang dewa tertinggi yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan mereka. Akan tetapi, masih ada hal yang sangat disayangkan, yaitu Xiaoyan sama sekali tidak tahu tentang situasi ini. Jadi, dia hanya bisa memperlihatkan kesombongannya yang padahal tidak mengerti apa-apa. Dan mungkin saja, jika dirinya salah langkah, itu akan berakibat fatal. Apakah sekarang Kuil Langit juga bersekutu dengan pihak dunia Taisu? Tanya Xiaoyan dengan nada tegas. Terlihat bahwa penampilan Xiaoyan kini sangat anggun, layaknya sang pemimpin memandangi bawahannya. Tapi, terlepas dari ketidaktahuannya ini, ketika melihat jejak Si Jun yang berkedap-kedip di antara alis Xiaoyan, orang-orang itu langsung kehilangan kesombongan yang mereka miliki sekarang. Dan tampaknya, trauma mental yang diberikan oleh Si Jun dahulu masih tertanam di hati mereka. Sementara setelah Xiaoyan bertanya, beberapa orang malah memandang dirinya dengan curiga. Namun, ketika melihat bahwa tidak ada yang menjawab, pandangan Xiaoyan pun menjadi dingin, dan dia kembali berkata dengan marah. Hei, aku bertanya kepada kalian, kenapa diam saja? Apakah kalian ini hanyalah sekelompok orang-orang bodoh dengan penuh omong kosong? Lantas untuk apa kalian datang ke sini? Ucap Xiaoyan sambil berteriak. Jelas, suara tersebut mengandung kekuatan keabadian, dan itu bisa didengar oleh siapapun. Detik berikutnya, suara Xiaoyan pun bergema ke seluruh wilayah aliansi Dewa Abadi. Tampaknya, meskipun dia tidak tahu banyak tentang sosok Si Jun ini, Xiaoyan menduga bahwa eksistensi Si Jun seharusnya menjadi orang yang sangat brutal dan tegas pada saat itu. Pada saat melihat reaksi pasukan Kuil Langit ini, ketika dia mengeluarkan tanda dari Si Jun, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa mereka sangat takut akan kehadiran sosoknya. Karena biasanya Si Jun memberi mereka tekanan yang cukup kuat. Tidak seperti itu, hanya saja pihak dunia Taisu selalu datang dan pergi ke dunia ini dengan mudah. Dan kami muncul karena pemimpin aliansi Dewa Abadi baru saja berhenti menjabat sebagai presiden. Ucap sosok itu dengan patuh di bawah kata-kata marah Xiaoyan ini. Sosok itu pun akhirnya bereaksi secara alami tanpa berani berbohong. Bahkan dia sepertinya tidak ingin membuat Xiaoyan murka, sehingga sosok itu pun memberikan jawaban apa adanya. Aku meragukannya. Jika benar seperti itu, apakah kamu setuju dengan kehadiran mereka? Ucap Xiaoyan yang terus berbicara dengan dingin. Hal ini pun membuat orang-orang di pihak Kuil Langit terdiam dan memasang ekspresi ketakutan. Namun, terlepas dari amarahnya ini, Xiaoyan jelas tidak tahu kerjasama seperti apa antara Kuil Langit dan pihak dunia Taisu yang telah dicapai. Akan tetapi, Xiaoyan berpikir bahwa itu seharusnya mirip dengan kerjasama Xiaoyan, dan mereka pasti memiliki cukup harga untuk melakukan tawar-menawar dengan hal lain. Mungkin saja dengan armor dewa palsu, atau mungkin dengan senjata penghancur yang sangat kuat. Tapi, kembali lagi, ini semua hanyalah tebakan dari Xiaoyan. Lalu karena pihak dunia Taisu pergi ke Tianren Mansion, pasti mereka melakukan persimpangan. Kemudian, jika diperhitungkan secara logis, Kuil Langit seharusnya tidak menolaknya. Jika kamu benar-benar reinkarnasi dari sosoknya, kalau begitu, Si Jun, siapa namaku? Tidak mungkin jika kamu melupakanku. Kita pernah bersama dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi, seharusnya kamu tahu, ucap sosok lain. Pada saat ini, muncul seorang pria kuat yang tingginya lebih dari 3 meter. Tubuhnya ditutupi dengan otot yang sangat besar, dan kulitnya ditutupi dengan garis-garis biru. Lalu, untuk bagian atasnya, dia tidak memakai baju, dan matanya yang tajam menatap Xiaoyan dengan ekspresi tidak senang. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan pun terdiam sejenak untuk mendengarkan kata-kata dari Yueli. Namun, meskipun Yueli sudah mengirimkan suara kepadanya tepat waktu, sosok pria kekar itu pun sudah menunjukkan senyuman mengejek. Jian Suang, benarkah itu namamu? Gumam Xiaoyan perlahan. Tentu saja, ini adalah nama yang dikatakan Yueli kepadanya. Saat Xiaoyan akan menyebutkannya, sosok Jian Suang pun lebih dulu berkata,
Sudahlah, jangan banyak membual. Aku tahu bahwa orang yang memberitahu dirimu seorang reinkarnasi Si Jun, yaitu gadis yang ada di sebelahmu itu. Dan kamu mengada-ngada agar membuat kami ketakutan. Jadi, tidak mungkin kamu adalah reinkarnasi dari dirinya, ucap Jan Suang. Tanpa diduga, Jan Suang menyadari tipuan Xiaoyan. Tapi memang metode ini cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Xiaoyan hanya ingin mencobanya dan menggunakan metode ini untuk menakuti mereka. Jadi, tidak masalah apakah dia akan ketahuan atau tidak. Hei, kalian hanyalah sekelompok sampah yang ingin mengorbankan jiwa. Bicaralah dengan hormat. Orang yang ada di hadapanmu itu adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, ucap Yuli sambil mengerutkan dahinya. Dan tampaknya dia adalah orang pertama yang tidak dapat menahan amarah lebih lama lagi. Setelah membuat Yuli marah, Jan Suang pun memandang sosok wanita cantik itu sambil sedikit menyipitkan matanya, seolah-olah dia cukup takut pada sosok Yuli ini. Tetapi ketakutan tersebut hanya muncul sekilas dan dia masih memiliki ketegasan. Bocil kematian, jangan berpikir bahwa dengan sosok Tianjang sebagai bantuanmu, kamu bisa mengatakan banyak hal dengan bebas di depanku. Di mana sopan santunmu itu? Di tahun-tahun yang sudah dilalui ini, kamu harus memanggilku senior Jan Suang, ucap Jan Suang kepada Yueli yang masih memiliki wajah kekanak-kanakan. Jelas, dibandingkan dengan para aki-aki bau tanah seperti kelompok Pilangit ini, Yueli hanya dapat dianggap sebagai junior yang paling rendah. Siapa yang kamu maksud dengan bocil kematian? Bukankah namaku juga merupakan senioritas yang seharusnya kamu junjung? Lalu, jika bisa dikatakan terus terang, kamu sebenarnya harus memanggilku dengan nama leluhur, ucap Raja Tianzang dengan tegas. Tepat ketika pandangan Jan Suang menunjukkan ekspresi meremehkan, dari suara yang penuh dengan tekanan dan keras, itu datang dari atas batera kapak hantu. Dan segera, mata Jan Suang pun tiba-tiba menyusut. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa sosok Raja Tianzang ada di sini, dan kini matanya langsung menjadi suram. Dia bahkan menatap mata Minyao untuk meminta bantuan. Jadi jelas terlihat bahwa mereka juga sangat takut dengan eksistensi Raja Tianzang ini. Ini adalah masalah dari aliansi Dewa Abadi. Mengapa kalian sebagai pihak Pilangit berada di wilayah ini? Bukan kewajiban kalian untuk ikut campur. Jadi, enyahlah sebelum kalian menyesal seumur hidup, ucap Raja Tianzang sambil berteriak. Tapi, apakah yang aku rasakan ini tidak salah? Hai, kalian, para Raja Jiwa, hari ini berbeda dari masa lalu. Tampaknya, kekuatan kalian yang menurun drastis belum pulih sepenuhnya. Tapi, dengan fakta tersebut, apakah kalian benar-benar ingin berpartisipasi dalam masalah ini? Ucap Raja Tianzang kembali. Pada saat ini, sosok Raja Tianzang sedang berbaring di geladak batara. Dia dengan santainya mengguncang guci anggur cap orang tua di tangannya, seolah-olah dia tidak terburu-buru dengan situasinya sekarang ini. Sementara itu, sekelompok bayangan jiwa di pihak Pilangit yang sebelumnya berkumpul mulai menyebar. Meskipun jiwa-jiwa ini tidak memiliki mata, mereka semua masih memancarkan gelombang energi yang kuat dan mengesankan. Jelas, ini adalah pasukan elit dari Tianren Mansion. Lalu jika diperhatikan dari tindakan para bayangan jiwa yang tersebar ke segala arah, terlihat bahwa sejak kedatangan Pilangit ke tempat itu, mereka tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Maka dari itu, mereka tampaknya tidak menaruh semua fokus mereka kepada makhluk lainnya yang ada di sini. Dan bahkan, justru sebaliknya, target mereka adalah sosok Xiaoyan seorang. Tapi, memang tidak ada keraguan tentang ini. Karena, selain Xiaoyan, tidak ada orang di sekitar yang memiliki alasan untuk Tianren Mansion berperang. Sampai-sampai membangunkan para Raja Jiwa yang sedang berkultivasi. Bukan rahasia lagi bahwa Xiaoyan adalah seorang yang sangat penting dan bernilai tinggi. Lalu, untuk situasi sekarang, sudah semakin tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyembunyikan dirinya lagi. Dan Xiaoyan sendiri memang tidak berniat menyembunyikannya. Semua sebab akibat yang telah ia lakukan dahulu pasti akan kembali cepat atau lambat. Jadi, Xiaoyan harus menghadapi apapun yang terjadi. Karena itu adalah alasan khusus untuk statusnya sebagai reinkarnasi. Xiaoyan tahu bahwa keberadaannya ini akan mendapat banyak perhatian dari semua orang. Dan jika dia ingin memakai status sang dewa tertinggi, dia harus menanggung beban tersebut. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari oleh Xiaoyan.
Tiba-tiba mata Xian pun tenggelam dan segera ada guntur tebal berkedap-kedip di tangannya. Lalu detik berikutnya terlihat bahwa ada palu kodam yang juga muncul di tangannya itu. Beberapa saat kemudian seluruh tubuh yang sudah dipenuhi oleh guntur itu langsung melesat menuju arah Xiaoyan berada dan dia mengayunkan palu berat tersebut. Dari sudut pandang saat ini terlihat bahwa pihak Kui Langit tidak ingin terus berbicara omong kosong. Karena menurut mereka, ini adalah waktu yang sudah mereka nantikan sejak lama. Dan sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Bahkan, jika sang Raja Tianzang ada di sana, mereka masih memutuskan untuk mengambil resiko ini. Karena memang tingkat pertumbuhan Xiaoyan sendiri terlalu mengejutkan. Hanya dalam beberapa ratusan tahun menghilang, Xiaoyan berhasil menerobos dari seorang dewa pertempuran menjadi kaisar keabadian yang kuat. Jadi, jika Xiaoyan tidak dapat diselesaikan tepat waktu saat ini, begitu kekuatan Xiaoyan terus meningkat di masa depan. Pihak Kui Langit khawatir bahwa akan sangat sulit untuk menyelesaikan Xiaoyan pada saat itu. Setidaknya, untuk sekarang, kekuatan Xiaoyan masih belum cukup untuk meruntuhkan semua orang kuat di Kui Langit. Kini, Xiaoyan hanya mengandalkan penguasa barat untuk mengalahkan palu milik Jian Xuang. Terlihat bahwa meskipun ada guntur yang menggelegar, masih belum ada kepanikan di wajah Xiaoyan. Tapi memang itu bukanlah guntur sembarangan. Ketika merasakan efeknya, meskipun kepala guntur tersebut belum tiba, kekuatan menindas yang mengerikan sudah bisa dirasakan dari jarak jauh oleh Xiaoyan. Sementara itu, saat menyaksikan adegan ini, Yueli pun mengerutkan alisnya. Lalu segera, sabit kematian pun tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah itu, dengan melambaikan sabit besar ini, muncullah gelombang cahaya hitam yang langsung melesat dari sabitnya. Meskipun itu tampak lebih rendah dari serangan palu guntur milik Jian Xuang. Saat cahaya hitam itu bertabrakan dengannya, letan guntur tersebut ternyata runtuh sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya, hanya beberapa guntur yang tersisa. Tetapi jelas, itu tidak mematikan. Ternyata kabar itu benar. Kekuatan dari seorang reinkarnasi dari wanita sialan itu akan mengandung aturan mutlak. Jadi, akan membuatnya sangat kuat. Ucap Jian Xuang setelah melihat serangannya yang dihancurkan begitu saja dan dia menunjukkan keterkejutan. Jika dinilai dari gelombang energi pada tubuhmu, kamu memang tidak lebih dari seorang kaisar keabadian. Akan tetapi, dengan mengandalkan kekuatan reinkarnasi, kamu dapat menandingi kekuatanku. Tapi, untuk serangan tadi, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Raja Tianzang, apakah kamu siap untuk melawanku? Ucap Jian Xuang sambil menyeringai. Setelah itu, sosok Jian Xuang pun mengayunkan palu raksasa di tangannya lagi. Tetapi, terlihat bahwa palu raksasa itu terasa ringan ketika ada di tangannya. Dan sepertinya sangat mudah baginya untuk mengayunkannya. Meskipun ingatanku ini belum pulih sepenuhnya, aku samar-samar mengingat bahwa Kui Langit pernah meracuni diriku. Dan aku secara alami akan memberikan hadiah untuk ini. Ucap Yueli yang kini tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan pulihnya ingatan Yueli dalam beberapa waktu ini, sosoknya menjadi semakin mirip dengan mantan istri Raja Tianzang. Dan bahkan, auranya juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tapi, sang mantan Raja Tianzang ini sangat membenci perperangan, dan bahkan tidak pernah sekalipun ikut berperang. Namun, untuk keberadaan Yueli, dia selalu ditahan oleh Raja Tianzang. Itu karena gadis kecil ini sudah menyebabkan banyak bencana sejak dia masih kecil. Dan bahkan menantang banyak eksistensi yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Memang, dalam setiap pertarungan akan ada kemenangan dan kekalahan. Tapi, pada akhirnya, kemenangan adalah akhir dari tujuannya. Hal ini juga berlaku untuk Yueli ketika dia mengalami kekalahan. Sosoknya akan berlatih dengan gila-gilaan sampai dia bisa mengalahkan lawannya itu. Akan tetapi, terlepas dari sikapnya yang arogan, ini adalah obsesi yang sudah tertanam sejak lahir. Dan tingkahnya ini tentunya sangat mirip dengan Xiaoyan. Lalu, di bawah bimbingan Raja Tianzang dan pemulihan ingatan, Yueli secara bertahap menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, Yueli juga tidak dengan sengaja mengembangkan kekuatannya sendiri. Dan sepertinya itu terus meningkat saat ingatannya pulih. Jadi, tanpa disadari oleh dirinya sendiri, kemampuan Yueli ini akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Bahkan tanpa melakukan kultivasi sulit seperti Xiaoyan. Sementara itu, untuk Raja Tianzang sebagai penguasa dunia bawah, dia tidak pernah kekurangan sumber energi dunia. Seolah-olah seluruh dunia itu membantunya menjadi seorang pemimpin.
Maka dari itu, dia pastinya akan menjadikan sosok Yueli sebagai penerusnya. Pada saat ini, ketika Jan Suang menyaksikan mulut Yueli yang sedikit tersenyum ke arahnya, ia pun terus mengayunkan palu besar itu menuju ke Hampan dengan momentum guntur yang dahsyat. Serangan tersebut menyapu kelompok Shen dengan liar, dan hal itu juga membuat beberapa orang harus mundur. Detik berikutnya, Jan pun menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal saat ia memperhatikan lagi. Tampaknya, semua penonton dari aliansi Dewa Abadi ini mundur secara bertahap. Adapun pasukan veteran di sisi lain, mereka semuanya bergerak lebih dekat ke arah Xiaoyan. Tentu saja, mereka bukan lagi orang-orang yang Xian dan Xiaopeng abaikan ketika mereka memasuki wilayah aliansi Dewa Abadi. Semua orang ini sebenarnya adalah sosok penting yang mempunyai pengaruh besar pada tatanan aliansi Dewa Abadi. Meskipun memang pasukan veteran ini tidak tahu perintah yang sosok dewa tertinggi berikan ini sudah dilupakan atau tidak, tapi sekarang mereka tidak tahu dan berbondong-bondong ke sisi Xiaoyan dengan segala cara. Bahkan sekarang mereka semua memiliki ekspresi tegas, seolah-olah selama Xiaoyan memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka akan mendatanginya tanpa ragu-ragu dan mengikuti perintahnya jika perlu. Di sisi lain, Yueli ternyata sudah ditarik menjauh dari Xiaoyan oleh Jan Suang tanpa ada yang menyadarinya. Lalu, pada saat yang sama, Chen dapat merasakan bahwa ada sepasang mata yang terus tertuju pada dirinya. Kemudian, pada saat berikutnya, cahaya keemasan pun tiba-tiba melesat melintas di sekitar Xiaoyan. Dan cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, itu berubah menjadi kuali raksasa setinggi 1000 kaki yang terbungkus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan itu menerjang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung melirik sosok si kakek legend Yusuan yang dari tadi melamun memikirkan gaya apa yang akan dipakai untuk film barunya. Tampaknya situasi seperti ini pastilah mengharuskan Yusuan untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak menunggu untuk melakukannya karena segera sosoknya pun tiba-tiba melesat keluar dari pasukan veteran dan langsung menghantamkan dirinya pada kuali emas itu. Dalam sekejap, suara ledakan keras pun bergema, dan dengan cepat, dua sosok veteran lainnya juga menerjang. Dan tanpa diduga, lebih dari selusin sosok pun langsung bergegas secara bersamaan. Namun, hal yang mengejutkan adalah mereka semua meletus dengan kekuatan keabadian, yang padahal gelombang energi yang terpancar dari mereka sebelumnya jelas hanyalah dewa pertempuran belaka. Xiaoyan yang melihat adegan ini pun tentu saja terkejut bukan main, dan dia tidak menduga bahwa tebakannya kali ini benar. Pasukan veteran yang baru saja menampakkan diri itu menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Kemudian, Xian pun langsung menatap sosok Jie karena dia memang sangat akrab dengannya. Akan tetapi, Jie hanya tersenyum canggung pada Xiaoyan. Lalu, Xian dapat merasakan bahwa auranya juga menjadi semakin berubah. Dan pada akhirnya, dia juga memancarkan gelombang energi dari seorang kaisar keabadian. Tampaknya, semua pasukan veteran ini, termasuk Jie ini, sedang menguji keteguhan Xiaoyan. Sehingga, saat semuanya bertindak membantu tanpa perintah, Xiaoyan benar-benar merasa takjub. Padahal, sebelumnya, Xiaoyan memiliki keraguan. Karena, bagaimana bisa ada begitu banyak kaisar keabadian di dunia Xuanyin yang merupakan subdunia? Sedangkan di dunia Senshi sendiri, yang mana seperti inti dari dunianya, tidak ada satupun kaisar keabadian. Ini dengan sebuah pertanyaan yang selalu muncul di dalam hati Xiaoyan, yaitu kemana perginya semua kaisar keabadian ini? Sekarang dia punya jawabannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di tempatku ini. Terima kasih yang masih hadir di sini.
活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。